semuanya, balik lagi di channel Lucky Droni. Udah lama banget ya saya nggak bikin video, maaf banget ya teman-teman. Akhirnya saya setelah beberapa bulan saya bikin video lagi dan mengupdate ya perkembangan ya tol di Jakarta ya, terutama di Jakarta ya teman-teman, yaitu 6 ruas tol dalam kota. Yang ternyata ya ada update terbaru nih dari BPJT nih ya. Ada beberapa teman-teman yang menanyakan ya, bagaimana bang 6 ruas tol dalam kota jadi dilanjutin atau enggak sih? Ya saya juga kurang paham sebenarnya, ataupun belum mengetahui lebih jelas tentang perkembangan ataupun akan kapannya dibangun tol ini ya. Tapi ada hal yang menarik tentang trase ya, jalur pembangunan dari 6 ruas tol dalam kota ini. Ya buat teman-teman yang belum tahu ya, 6 ruas tol dalam kota tuh apa sih ya? Kalau teman-teman sekarang taunya tol dalam kota ya yang dari Cawang sampai ke Pluit ataupun sampai ke arah Ancol sampai ke arah Tanjung Priuk, yang ini nih ya teman-teman ya. Yang di tengah-tengah ini dengan lingkaran atau melingkari pusat kota Jakarta. Ya nantinya akan ada lingkar ataupun jaringan lah bahasanya ya. Kalau bentukannya sih sudah tidak lingkar lagi tapi jaringan yang saat ini sudah beroperasi ya. Yang pertama yaitu tol Kelapa Gading Pulau Gebang. Itu adalah salah satu dari 6 ruas tol dalam kota ya, yang masih pendek sekali dan katanya mahal ya. Karena dari 69,77 km hanya baru beroperasi sekitar 10 km aja kalau nggak salah ya, dari Cakung ya, dari Pulau Gebang sampai dengan Kelapa Gading. Nah sebetulnya dari Kelapa Gading nanti akan terus dilanjutkan sampai ke arah barat Jakarta, yaitu di Daan Mogot ya, di Kalideres tepatnya ya, Semanan Kalideres. Nah di video kali ini kita akan coba membahas perbandingan ya trase yang sudah pernah saya bahas beberapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu tepatnya ya. 6 ruas tol dalam kota ini saya sudah bahas seluruhnya trase ataupun jalur pembangunannya berdasarkan AMDAL dari 6 ruas tol dalam kota ini yang sempat dirilis ya waktu itu ya, dan itulah yang menjadi dasar saya waktu ngebahas jalur pembangunan tol 6 ruas tol dalam kota ini. Tapi ya baru-baru ini BPJT di website resminya ya, GIS BPJT itu merilis ya jaringan tol 6 ruas tol dalam kota ini, yang sebelumnya ya yang dimunculkan hanya ruas yang pertama, yaitu dari Pulau Gebang sampai dengan Kalideres ya. Bentukannya seperti apa? Nah ini dia ya, ini adalah dari website GIS BPJT ya teman-teman, website resminya dari BPJT yang tadinya cuma diupdate yang bagian atasnya ini nih ya, yang ruas Semanan Pulau Gebang ya. Tapi sekarang sudah lengkap nih ya, 6 ruasnya sudah ditampilkan jaringannya. Tapi kalau saya perhatikan ya, trasenya beda teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sekilas nih ya, ini nampaknya tidak akan melewati dari median jalan. Kalau di video sebelumnya saya menginfokan berdasarkan dari AMDAL 6 ruas tol dalam kota ini, itu kebanyakan jalur pembangunannya akan dibangun di median jalan ya. Tapi di website GIS BPJT ini nampaknya tidak begitu ya teman-teman. Tapi kalau yang ruas Semanan ya, ruas Semanan sampai dengan Pulau Gebang ya, atau sampai Kelapa Gading lah saat ini ya yang belum dibangun, itu tetap perencanaannya di median jalan ya, atau di pinggir lah bahasanya ya. Berangkat dari Semanan ini akan menyusuri kali ataupun saluran Mokofart ya di pinggirnya. Ini sudah saya bahas semuanya ya teman-teman, terus melewati Pesing, kemudian mengarah ke arah timur melewati Grogol, dan kebanyakan memang akan melewati median jalan, terutama di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin ya. Itu akan melewati median jalan sampai ke arah Kebon Kosong, sampai ke arah Sunter, seperti itu teman-teman. Nah tapi yang ruas lainnya yaitu Duri Pulau Kampung Melayu ya, kemudian Kemayoran Kampung Melayu, Tanah Abang Ulu Jami, Kasablanka Pasar Minggu, itu berbeda teman-teman ya. Kalau dilihat dari rencana yang sebelumnya nih, yang saya sudah pernah bahas berdasarkan AMDAL 6 ruas tol dalam kota ya, yang gini ya teman-teman, ini kebanyakan benar-benar akan dibangun di median jalan semuanya kalau lihat dari perencanaannya itu ya. Nah tapi kalau dari BPJT berbeda. Nah ini kita coba bandingkan ya, kita akan coba bandingkan setiap ruasnya itu sejauh apa sih bergesernya begitu ya. Nah kita coba langsung mulai aja ya teman-teman. Kalau yang dari Semanan sampai Kelapa Gading nggak usah dibahas lagi lah ya, karena memang ini masih sama teman-teman ya perencanaannya.
Dan ini ada satu pembangunan simpang susun nantinya di area Cengkareng ya untuk ruas ini. Nah, kita akan coba mulai dari ruas Duri Pulo Kampung Melayu, yaitu dari sekitaran Roxy. Nah, ini ya, ini Duri Pulo ya teman-teman, Duri Pulo Kampung Melayu. Ya, kita coba lihat dari sini. Kita bandingkan dengan yang ada di BPJT ya. Ini saya belum update lagi nih ya. Ini saya coba kasih lihat ke teman-teman perbedaannya seperti apa sih ya. Ini dia ya. Nah kalau di video-video sebelumnya saya sudah bahas tentang ruas tol dalam kota ini, saya juga tampilkan gambaran-gambaran yang nantinya akan dibangunnya tuh bentukannya seperti apa sih ya. Pilar-pilarnya itu lengkap tuh di video-video sebelumnya. Ini saya cantumkan aja di video ini atau saya lampirkan gitu ya linknya di kolom deskripsi ya teman-teman, yang buat teman-teman yang mungkin belum menyaksikan. Nah, kalau di perencanaan sebelumnya ini akan dibangun di pinggir kali ini ya, kali apa nih? Kali Bantar apa? BKB ya. Banjir Kanal Barat ya nampaknya ya, bener gak sih? Seharusnya sih ya. Nah, ini BKB nih, Banjir Kanal Barat seharusnya yang akan dibangun seharusnya di perencanaan awalnya. Tapi kalau di BPJT kita lihat ya. Nah, ini bergeser ke arah barat teman-teman ya. Jadi saya nggak tahu ini apakah desainnya hanya sekedar tarik garis lurus aja atau sudah fix ya. Saya kurang memahami karena tidak ada informasi yang jelasnya. Tapi seharusnya kalau BPJT yang sudah rilis, yang sudah jaringannya seharusnya sudah fix ya. Sudah fix harusnya. Kalau saya pelajari dari yang sebelum-sebelumnya, dari rencana-rencana tol di Indonesia, jaringan yang dicantumkan di BPJT ini memang akan direalisasikan seperti itu, walaupun nanti pada pelaksanaannya mungkin akan bergeser beberapa meter gitu, biasanya seperti itu ya teman-teman. Tapi setidaknya kurang lebih seperti itu gitu ya, seperti yang ditampilkan ini. Nah, ini kalau dilihat dari sini, ini akan bergeser ke sisi sebelah barat ya. Ini ya Grogol ya teman-teman, area Grogol. Ini saya bandingkan dengan peta saya sendiri. Nah, ini Mall Citraland ya, Ciputra. Nah, ini pokoknya Roxy lah ya teman-teman, Jakarta Barat pasti tahu ya Roxy ya. Nah, ini akan melintang mepet gitu sama Plaza Roxy ya, Roxy Square ya teman-teman. Kemudian akan melewati pemukiman penduduk ya. Apakah begitu ya? Apakah tidak lebih baik kalau memang dibangun di dekat kali begitu ya, atau mempengaruhi AMDAL? Saya nggak ngerti deh ya. Tapi yang ditampilkan dalam BPJT ya seperti ini ya. Saya nggak tahu ini sejak kapan ini diupdate-nya ya teman-teman. Tapi setelah saya perhatikan, oh kok berubah ya, trasenya bergeser begitu. Ini kalau kita telusuri terus ya, ini kan kalau yang perencanaan awalnya sebelumnya ini menyusuri terus sampai ke arah selatan teman-teman, ke arah Tanah Abang. Nah, ini coba kita lihat juga, ini juga tetap menyusuri area Tanah Abang ya. Nah, tapi bedanya di titik ini ya sama ya teman-teman. Nah, di sekitaran area Petamburan ya, simpang susunnya tidak dibangun di dekat tengah-tengah sini nih ya. Kalau sebelumnya kan di sini nih ya. Tapi benar-benar di area sisi baratnya seperti ini ya. Di sini ini kalau saya samakan ya bentukan petanya nih ya teman-teman, di sini simpang susunnya ataupun junctionnya lah bahasanya ya. Yang memang akan terkoneksi dengan ruas tol lain yaitu Tanah Abang Ulu Jami ya. Kita coba bahas dulu yang Duri Pulo Kampung Melayu ya teman-teman. Nah, terus ini akan terus menyusuri ke arah Jakarta Pusat ya. Nah, kalau di perencanaan awalnya itu akan menyusuri benar-benar kali teman-teman ya, Latuhar Hari ya, ini akan menyusuri kali sampai ke arah Karet ya, Duku Atas. Nah, tapi kalau di sini dia melintang. Nah, berbeda jauh ya. Kalau sebelumnya itu benar-benar lurus gitu menyusuri kali, kemudian berbelok di sekitar Manggarai ya, kalau sebelumnya ya. Tapi di sini dia langsung motong, nge-cross ya, Setiabudi ya. Di area ini ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, Karet Tengsin ini dia langsung crossing ke arah timur ya, kemudian menyeberangi ataupun crossing dengan Jalan HR Rasuna Said ya, tol dalam kota juga nih ya di sini ya teman-teman. Ya, kalau ini kan menyusuri kali nih, kemudian baru turun ke arah selatan. Nah, tapi kalau ini seperti ini bentukannya nih, seharusnya kan di sini nih ya, di Manggarai. Nah, dia gesernya cukup jauh ya teman-teman. Gesernya cukup jauh. Seharusnya di Jalan Sultan Agung ini nggak ada, tapi dia langsung belok ke sini, Menteng Atas. Kemudian ke arah Kota Kasablanka ya, di sini ya.
mall Kota Kasablanka ya. Dia crossing di sini, yang seharusnya crossingnya di Jalan Dr. Saharjo ya. Nah, kemudian sampailah di Kampung Melayu ya teman-teman. Nah di sini ya Kampung Melayu, pertemuannya di sini. Simpang susunnya justru akan berdampak di sekitaran area padat penduduk ya teman-teman. Kampung Melayu ini ya. Nah kemudian dari Kampung Melayu nih, junction ini nanti akan menjadi pertemuan juga ya dari arah ke arah Pasar Minggu ya teman-teman. Nanti kita coba bahas ya. Dari arah Kasablanka, Pasar Minggu ini adalah ruas tol yang lainnya. Nah dari Kasablanka ini ya, ini akan ada junction baru ke arah Kampung Melayu di titik ini. Ya kalau sebelumnya kan di Jalan Ki Haji Abdullah Syefi ya, Jalan Ki Haji Abdullah Syafi'i ya. Nah ini bergeser ke arah selatan ya. Lumayan jauh loh ya. Lumayan jauh ini bergesernya ya teman-teman. Jadi dari sini kemudian ke arah sini. Nah seperti itu, mengarah ke arah selatan ya, mengarah ke arah selatan. Kemudian entah ini akan terkoneksi dengan tol tol dalam kota, maksudnya ya, tol dalam kota yang di sekitar arah Basura ya. Kalau di sini terkoneksi nih ya di Jalan Jenderal Panjaitan ya, di Bidara Cina. Nah waktu itu saya cuma terkoneksinya di sini aja nih, terkoneksi dengan ruas Kemayoran Kampung Melayu ya. Tapi di sini seperti kelihatannya ada junction lagi yang nanti akan dibangun. Menarik ya. Ini benar-benar ruas tol yang memang tidak mudah kayaknya pembangunannya. Saya sih nggak yakin ya. Apakah ini akan dibongkar semua dengan area padat penduduk seperti ini ya teman-teman. Saya nggak ngerti sih. Ya, tapi yang dirilis oleh BPJT ya seperti ini bentukannya. Nah, kita coba lihat aja lah ya perbedaannya kayak gimana ya teman-teman. Nah, seperti itu untuk yang ruas Duri Pulo Kampung Melayu dengan total panjang 12,65 km ya. Apakah ini akan connect dengan junction apakah akan dibangun junction di sini terkoneksi dengan tol dalam kota existing ya di sekitar area Cawang ya. Betul ya? Ya, di sekitar area Cawang ya, teman-teman. Atau bagaimana ya? Kita tunggu aja ya perkembangannya. Karena sampai hari ini saya pun cari-cari di internet atau media-media konvensional gitu ya. Itu nggak ada update yang terbarunya gimana, saya nggak ngerti ya. Jadi belum tahu. Ini aja saya baru lihat nih di BPJT ternyata ada perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Nah, kemudian kita coba lanjut yang ruas Kemayoran Duri Pulo, Kemayoran Kampung Melayu, teman-teman maksudnya. Nah, sepertinya seperti sebelumnya saya sempat bahas yaitu dari sini ya. Ini adalah yang sudah dibongkar nih di area sekitar Dakota ya. Saya lupa ini area apa ya. Ini memang sudah ada pembongkaran, sudah ada pembebasan lahan di area ini, teman-teman. Ya, tapi di titik ini malah di area kebun kosong nih mulainya. Kayaknya nggak mungkin melintangin apartemen ini sih ya. Jadi benar-benar dibuatnya bergeser, teman-teman ya. Kayaknya apakah belum diupdate lagi atau seperti apa saya nggak ngerti sih. Tapi ini lumayan jauh perbedaannya seperti itu. Nah ini kalau dari sini dia akan terus menuju ke arah selatan ya. Kalau sebelumnya saya bikin ini akan menyusuri jalan Jalan Jago, Bendungan Jago ya, Jalan Bendungan Jago, kemudian sampai ke arah Jalan Utan Panjang Timur, kemudian berbelok ke arah Jalan Keramat Raya ya, Pasar Senen ya, stasiun Pasar Senen lah, area Senen ya. Nah, seperti itu di sinilah kira-kira ya teman-teman. Kalau lihat dari gambarnya disamakan, ini dari sini seharusnya ke sini ya, kemudian ke sini gitu ya, tapi ini dia sebelah kiri gitu ya. Ke sini, kemudian dia berbelok ke sini ya. Tuh, dia berbelok kan yang sebelumnya, kemudian langsung masuk ke area Jalan Keramat ya. Nah ini di sini meliuk-liuk malah, dibuatnya meliuk begitu ya. Kemudian jalan arah Keramat. Nah kemudian langsung ke arah Kampung Melayu ya. Ini menyusuri jalan raya Keramat ya. Jadi terlihat tidak dibangun di median jalan ya. Terus melewati RSCM. Saya nggak tahu di gimana ini apakah benar rasanya seperti ini ya teman-teman. Terus kemudian crossing ke arah Matraman ya. Ke arah Matraman, kemudian kalau di sini langsung berbelok ya, berbelok. Nah di sini nih berbelok nih, tapi ini malah di sisi sebelah barat ya, jadi nggak ke sebelah timur. Ketemulah dengan ruas yang tadi sebelumnya yaitu Duri Pulo Kampung Melayu.
di sini ya. Seharusnya di sini akan ada junction ya. Seharusnya akan ada junction. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ruas berikutnya ya untuk Duri Pulau Kampung Melayu itu tadi 12,65 km. Kemudian Kemayoran Kampung Melayu yang tadi barusan itu ada di panjangnya ada di 9,6 km. Oke, kita coba lanjut lagi ruas yang berikutnya yaitu ruas Tanah Abang ke arah Ulu Jami ya, ke arah Ulu Jami. Nah, kita coba lihat lagi ya perbandingannya, ini dia ya. Nah, untuk ruas tol Tanah Abang Ulu Jami ya, ini sebelumnya ada di junctionnya di sekitaran nggak jauh dari stasiun Karet ya teman-teman, stasiun Karet di titik ini, kemudian mengarah ke arah Pejompongan. Nah ini kalau di sini ada di atasnya sedikit, ke utaranya sedikit ya, di sekitar sini nih ya. Ya, padahal yang sebenarnya yang sebelumnya di sini nih. Nah, ini kalau yang sebelumnya menyusuri jalan raya ini ya. Jalan apa nih? Gang Koperasi kah? Atau bukan, saya salah. Seharusnya ini kalau untuk yang ruas Tanah Abang Ulu Jami ini menyusuri jalur KRL bahkan ya. Jalur KRL. Ya dibangun benar-benar minggir atau di pinggir gitu ya. Jalur KRL Tanah Abang Rangkas Bitung nampaknya ya. Ini ya ruas KRL-nya. Nah, ini akan menyusuri ke arah Ulu Jami. Nah, ini kan kalau sebelumnya menyusuri terus sampai ke arah Jalan Tentara Pelajar, itu menyusuri jalur kereta api ya dari KRL Tanah Abang Rangkas. Nah, kalau di sini berbeda ya. Jadi seharusnya kan di sini nih menyusurinya nih ya kan. Menyusurinya di sini, tapi ini malah ke arah utara. Kemudian dia beloknya begini gitu ya. Kemudian menyusuri lagi di sisi baratnya. Ya seharusnya di ini ya, rel ini ya teman-teman, yang sebelumnya maksudnya ya. Nah, kemudian dia terus ke arah Ulu Jami dan ketemu di sini ya, di junction Ulu Jami Tol Jor 1 ya. Jadi sebelumnya di sini nih ya. Ya kalau dilihat dari perencanaan sebelumnya, nah dia berbelok begini ya. Ini kan jalur keretanya sini dan dia langsung berbelok di area TPU Tanah Kusir. Nah, tapi di trase yang baru tidak melewati TPU Tanah Kusir seperti itu ya, di sini ya kosong ya. Nah, padahal ini lebih banyak area padat penduduknya ya teman-teman. Oke, kita next ke ruas berikutnya ya. Untuk ruas Tanah Abang Ulu Jami itu panjangnya 8,7 km ya. Ini adalah ruas tol yang paling pendek ya dari 6 ruas tol dalam kota. Kemudian kita ke sebelah timur ya, ke sebelah timur yaitu ruas Kasablanka dari Kasablanka Pasar Minggu. Nah, kita akan lihat kembali ya dari ruas tol Kasablanka Pasar Minggu. Nah, di sini ya. Nah, kalau di sebelumnya ya itu akan dibangunnya junctionnya di sini nih ya, bener-bener dari ini ya, flyover ya teman-teman, atau ini ya yang tapal kuda itu ya, putaran balik itu ya teman-teman, bener gak? Nah, itu akan dibangun junction di situ ya. Perencanaan awalnya, tapi ternyata bergeser ke arah barat ya. Kemudian melewati padat penduduk ya, perumahan padat penduduk nih, rumah padat penduduk. Kemudian terus menyusuri ke arah selatan ya, crossing dengan tol dalam kota ya teman-teman, tol dalam kota di Mampang Perapatan. Ya, kemudian crossing dengan Rumah Sakit Bersalin Seruni ya. Seharusnya jalannya menyusuri ini nih, Jalan Profesor Dr. Supomo teman-teman ya. Kalau lihat dari perencanaan sebelumnya, menyusuri median Jalan Profesor Dr. Supomo yang kalau dilihat sampai ke arah Jalan Raya Pasar Minggu itu padatnya luar biasa tuh. Tapi ini bergeser ke arah barat ya. Benar-benar melewati rumah padat penduduk ya, melewati Taman Makam Pahlawan Kalibata. Menyusuri terus sampai ke arah selatan. Ya, ini juga yang sebelumnya menyusuri ke arah selatan tapi benar-benar di median jalan. Nah, ketemu dengan Jalan Raja Wali Timur, tapi ini tidak sama sekali di trase yang baru. Ke arah Pejaten, kemudian Ragunan, dan ketemu di area Tanjung ya. Di area Tanjung nih ya, di tol Simatupang ya, Jor 1. Tanjung Barat ya teman-teman, Tanjung Barat.
Nah, kalau di sebelumnya saya menggambarkannya ini tidak terkoneksi dengan tol JOR 1 teman-teman ya. Ya, seperti itu ya teman-teman gambarannya. Untuk trase yang lebih jelasnya melewati area atau wilayah mana, teman-teman bisa cek di video sebelumnya saja. Ya, karena itu akan panjang sekali kalau dibahas semuanya ya teman-teman, melewati area yang lebih detailnya seperti apa ya teman-teman. Nah, ini saya cuma memberikan gambaran kalau segitunya bergesernya trase dari 6 ruas tol dalam kota ini ya teman-teman. Nah, sebenarnya 6 ruas tol dalam kota ini memang kalau jadi ya banyak kontroversinya juga sih ya. Kalau saya melihat dari manfaat dari 6 ruas tol dalam kota ini ya memang akan memecah kepadatan lalu lintas yang ada di Jakarta gitu ya. Jadi area Jakarta benar-benar akan disalurkan arus lalu lintasnya ke arah luar Jakarta, Jabodetabek sekitarnya. Bodetabek berarti ya, ke arah kota-kota satelit di sekitar Jakarta. Jadi maka dari itu di sekitaran Tanjung Barat pun tidak ada junction, rencananya ya tidak ada junction. Tapi untuk di area Ulu Jami ya, di area Ulu Jami ini ada junctionnya, tapi dari perencanaan yang saya baca dari AMDAL 6 ruas tol dalam kota ini tidak ada koneksi dari JOR 1 ke arah 6 ruas tol dalam kota. Jadi hanya terkoneksi dari 6 ruas tol dalam kota ke arah JOR. Begitu memang tujuannya untuk memberikan ruang ataupun akses keluar dari arah Jakarta ke arah Jabodetabek. Nah, begitupun juga dari arah Cengkareng ya. Ini juga akan ada junction ya. Tujuannya juga sama, ini akan ada arus lalu lintas dari arah Duripulo ke arah bandara ataupun ke arah Jakarta di sekitar sini. Begitu, ke arah Tangerang dan sekitarnya. Nah, kemudian di Kasablanka juga ada junction tapi memang mengkoneksikan dari 6 ruas tol dalam kota itu sendiri ya, di junction Kasablanka. Ya, kemudian ada junction Tanah Abang. Ya, seperti itu ya di sini ya, teman-teman. Nah, kapan ini akan dibangun? Saya sendiri sebagai orang Tangerang yang selalu melewati area Jalan Dan Mogot ya, belum ada kelihatan tanda-tanda akan dibangunnya dari ruas tol ini. Nampaknya memang kalau saya baca-baca di kesempatan sebelumnya, nampaknya pengembang dari tol ini benar-benar memfokuskan dulu untuk pembebasan lahannya. Jadi bebaskan dulu lahannya seluruhnya, baru bisa dibangun. Ya, tapi itu wacana ketika memang tol ini akan dibangun di median jalan yang tidak terlalu banyak mengharuskan dilakukan pembebasan lahan. Tapi kalau trasenya seperti ini, melewati pemukiman padat penduduk, akan banyak sekali lahannya akan dibebaskan ya. Nah, kita tunggu aja lah update-nya apakah trase ini akan berubah setelah saya bahas. Saya nggak tahu ya, atau apakah terjadi kesalahan penetapan trase, saya nggak ngerti. Kita tunggu aja ya apakah tetap seperti ini trasenya. Dan kalau memang seperti ini rasanya memang nggak akan mudah dibangun, akan lebih tidak akan mudah ya. Ya, jadi benar-benar tingkat kesulitannya bertambah tuh ya. Nah, memang waktu itu sempat Pak Jokowi ketika jadi gubernur, dia sempat memfokuskan untuk dibangun dulu dari arah Kelapa Gading ya, dari arah Pulau Gebang tepatnya sampai ke arah Semanan. Nah, karena memang akan menghubungkan dari arah barat ke timur ya, biar aksesibilitas barang mengarah ke arah Tanjung Priuk ya, pelabuhan itu bisa lebih lancar. Seperti itu. Dan nantinya juga kalau 6 ruas tol dalam kota ini dibangun, katanya ya busway pun ya, bus Transjakarta bisa melewati tol ini begitu. Jadi memang akan difasilitasi juga dengan bybus namanya. Ada halte di jalan tol untuk bisa mengakomodir transportasi massal dari bus Transjakarta itu tersendiri ya, teman-teman. Oke, paling videonya sampai di sini dulu ya, teman-teman. Ternyata kalau saya perhatikan banyak banget update-update terbaru dari perkembangan pembangunan tol di Indonesia yang saya kira sepertinya mungkin akan ada ditahan begitu ya. Karena kan kemarin kita dengar ada beberapa rencana-rencana tol yang dipending dulu, di hold dulu, tidak dilanjutkan dulu bila mana masih dalam progres perencanaan ya. Tapi ternyata untuk tol-tol yang sudah berjalan itu cukup banyak ada update. Terutama tol di Trans Sumatera ya. Ada juga tuh yang bertanya tuh, bagaimana bang update di tol Trans Sumatera? Nah, nanti deh ya, kalau ada kesempatan lagi kita coba bahas lagi. Oke, videonya paling sampai di sini dulu. Teman-teman yang penasaran dengan perkembangan tol yang ada di Indonesia bisa terus stay tune di channel Lucky Droni dan bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.